Semangat pagi sahabat jejak sepatu Plenter. Sudah cukup lama jejak sepatu Plenter tidak ngonten karena berbagai kesibukan. Dan pada kesempatan kali ini jejak sepatu Plenter hadir dengan konten singkong di antara cemilan dan gulma. Kita ketahui bahwa singkong merupakan salah satu cemilan khas Indonesia. Banyak kita jumpai di kafe-kafe ataupun di kebun ketika ada cross block misalnya, ketika ada pertemuan-pertemuan di kebun. Salah satu hidangan yang umum setelah kopi atau teh adalah singkong. Ada singkong rebus, ada singkong goreng. Demikian juga secara pangan, singkong juga merupakan salah satu sumber pangan yang saat ini giat dikembangkan, yaitu untuk tepung tapioka. Kita ketahui bahwa tepung tapioka bisa diolah menjadi bahan makanan yang lain yang sangat banyak digunakan di negara kita. Selain itu juga ketika kita berbicara tentang energi terbarukan, banyak yang sudah menyampaikan paparan atau laporan bahwa singkong dapat menjadi salah satu sumber bioetanol yang bisa diperbaharui. Jadi singkong itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali faedahnya. Bahkan kalau kita di kebun, kadang-kadang ketika singkong kurang, singkong goreng atau rebus kurang, bisa jadi rebutan. Tetapi untuk konten kali ini kita akan berbicara singkong sebagai gulma, yaitu tumbuhan yang mengganggu produktivitas tanaman kelapa sawit. Sering sekali kita jumpai di areal pertanaman kita seperti ini, ya, ada singkong-singkong liar yang sangat mengganggu. Ya, kita ketahui bahwa semua gulma itu bersaing dengan tanaman utama. Dan singkong-singkong ini sudah pasti mengambil nutrisi yang kita berikan ke tanaman melalui pupuk dan diserap oleh singkong-singkong ini. Oleh karena itu, singkong-singkong ini harus dikendalikan, harus dibasmi. Ada banyak cara yang dilakukan. Ada dengan cara kimia, tetapi itu membutuhkan biaya. Namun pada kali ini kami akan menyampaikan pengendalian singkong secara manual. Ada suatu yang betul-betul salah yang terjadi di perkebunan, yaitu ada banyak pekebun yang membabat singkong-singkong ini. Jika singkong-singkong ini dibabat, itu tidak menyelesaikan masalah. Karena ketika batang sudah terpotong, maka akan tumbuh tunas yang baru. Ini merupakan hasil babatan periode sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ini sudah ada bekas potongan sebelumnya. Ya. Kemudian terletak di sini dan tumbuh tunas baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau dibiarkan satu batang ini tumbuh menjadi 6 singkong baru. Jika setiap batang seperti itu, maka yang kelihatan sedikit ini akan menjadi subur dan nanti akan menjadi dominan di tempat ini. Jadi cara babat bukan merupakan cara yang tepat untuk pengendalian singkong. Cara yang paling tepat adalah dengan cara dicabut. Karena cukup mudah untuk dicabut. Kemudian dikumpulkan. Setelah bersih dicabut, kemudian dikumpulkan dan dibawa ke pinggir jalan. Sahabat saya, Pak Sur dari Bangka, pernah menanyakan ke saya, Pak, kenapa ketika saya mengendalikan singkong ini dengan cara babat, kok makin banyak? Ya masuk akal, karena akan tumbuh menjadi tunas yang baru dan hasil babatan. Kalau terpotong 2 akan tumbuh menjadi 2, kalau terpotong 3 akan tumbuh menjadi 3, dan akan semakin banyak. Oleh karena itu, kendalikanlah singkong-singkong ini dengan cara manual, yakni dicabuti, kemudian dikumpulkan dan dibawa ke pinggir jalan. Itu cara yang paling baik. Mahal? Barangkali iya, tetapi tuntas.
Itu pasti lebih mahal banding dengan disemprot, banding dengan dibabat, tetapi hasilnya akan tuntas. Oleh karena itu, daripada kita bolak-balik memikirkan singkong sebagai gulma, lebih baik singkong ini ditanam di areal perumahan ataupun di ladang yang lain dan digunakan atau dimanfaatkan untuk bahan makanan. Dan yang ada di areal perkebunan sebaiknya dicabutin, dikumpulkan, dibawa ke areal terbuka supaya terpapar cahaya matahari, dan mudah-mudahan masalah singkong bisa selesai. Semoga informasi singkat ini bermanfaat. Salam jejak sepatu planter. Semangat pagi!